sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. 5 pelajaran dari kekalahan timnas Indonesia U17 dari Korea Selatan. Bertahan solid saja tidak cukup untuk menang Garuda. Dari kekalahan dengan skor 1-0 ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh Arkan KKDKK. Apa saja itu? Pelajaran pertama dari pertandingan ini adalah kita harus memberikan apresiasi kepada lini pertahanan timnas Indonesia U17. Dipimpin sang kapten Iqbal Gwijangge, pertahanan Indonesia tergolong cukup rapat. Bahkan di babak pertama Korea Selatan benar-benar kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia. Memang di babak kedua konsentrasi para lini pertahanan Indonesia menurun dan mengakibatkan gawang Indonesia kebobolan dan Indonesia mendapatkan hukuman penalti. Namun secara garis besar pertahanan Indonesia layak dapat apresiasi. Di babak pertama, Indonesia benar-benar didominasi oleh Korea. Garuda Asia sulit untuk mengembangkan permainan mereka dan dipaksa bertahan dengan rapat. Namun di babak kedua, Indonesia mulai menebar ancaman ke gawang Korea Selatan. Bahkan ancaman-ancaman itu berlangsung hingga akhir pertandingan, dan setelah kebobolan, jadi perubahan taktik dari Bima Sakti ini layak diapresiasi. Ya, Indonesia di babak kedua ini sebenarnya membuat sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhirnya sangat buruk. Aspek lain yang perlu dibenahi oleh Bima Sakti jelang Piala Dunia U17 nanti adalah ketangguhan fisik para pemain Indonesia. Jika melihat penampilan skuad Garuda Asia di laga ini, satu hal yang bisa kami lihat adalah chemistry antar pemain masih kurang. Ini terlihat dari bagaimana sering terjadi kesalahpahaman dalam mengumpan, sehingga permainan Indonesia sulit berkembang. Pelatih Korsel U17 terpukau suasana laga kontra Indonesia U17. Sebuah pujian diungkapkan Byun Sang-hwan usai laga antara anak asuhnya dan timnas Indonesia U17. Pelatih timnas Korea Selatan U17 tersebut mengaku terkesan dengan suasana laga yang dihelat di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi tersebut. Meski hanya pertandingan uji coba, tapi ini pertandingan yang sangat memorable bagi saya, ucap Byun usai laga. Saya belum pernah merasakan pertandingan seperti ini, sambungnya. Meski relatif tak banyak penonton dalam laga tersebut, Byun tak ambil pusing. Pelatih berusia 43 tahun tersebut mengaku tetap kagum dengan suasana laga ini. Saya rasakan passion dari para supporter. Ini sangat impresif, tuturnya. Tak hanya soal suasana laga, Sang-hwan juga memuji penyelenggaraan pertandingan uji coba ini. Menurut pelatih berusia 43 tahun tersebut, penyelenggaraan pertandingan ini sangat rapi sehingga mirip dengan laga resmi. Pertandingan ini terselenggara dengan sangat baik dan rapi, tutur Byun. Pertandingan ini seperti sebuah pertandingan resmi, ia menambahkan. Mereka tim Korsel meraih kemenangan 1-0. Gol tunggal kemenangan Korea Selatan pada laga tersebut dicetak oleh Baek Gaon pada pertengahan babak kedua. Empat pemain timnas Indonesia menuju debut di era Shin Tae-yong, satu nama berulang kali gagal. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah memanggil 24 pemain yang akan bergabung di FIFA Matchday bulan September. Mayoritas pemain adalah nama-nama yang sering dipanggil ke skuad Garuda dan memiliki caps bersama timnas senior. Ada 3 nama baru yang masuk dalam pantauan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pemain tersebut adalah Rian Kurnia, Wahyu Prasetyo, dan Aji Kusuma. Satu pemain yakni Sandy Walsh memang sering dipanggil untuk merapat ke timnas Indonesia. Sudah resmi menjadi WNI, Sandy harus mengalami cedera saat pemanggilan timnas selanjutnya. Tepatnya saat timnas Indonesia memiliki agenda uji coba FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina.
Rian pada Liga 1 2023-2024 sudah tampil dalam 8 pertandingan dan menyumbangkan 1 gol. Meski baru menjalani musim pertamanya di Persib, pemain berusia 27 tahun ini langsung mendapatkan kepercayaan di tim. Wahyu Prasetyo setelah menunggu cukup lama, bek andalan PSIS Semarang akhirnya mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Wahyu musim ini bermain dalam 10 pertandingan dan menciptakan 1 assist bagi tim Mahesa Jenar. Nama terakhir adalah pemain asal Persija Jakarta Aji Kusuma. Penyerang berusia 24 tahun ini tampil dalam 8 pertandingan di Liga 1 2023-2024. Momen-momen menarik Indonesia U17 versus Korea Selatan, Habil kena cium dengkul, tackle ala Maldini dari Iqbal. Di laga ini permainan timnas Indonesia U17 cukup bagus. Meskipun mereka perlu diasah lagi dalam urusan membuat keputusan ketika berada di area pertahanan lawan. Gawang Indonesia U17 kecolongan dari gol baik Gaon. Indonesia hampir kebobolan lagi, tapi penalti lawan untungnya terkena Mister saja. M. Iqbal Gwijangge DKK akhirnya dipaksa tumbang 0-1 oleh Korsel. Laga ini sendiri menghasilkan beberapa momen menarik. Saat itu Habil Abdillah sempat coba merebut bola kembali. Sayangnya ia gagal melakukannya. Namun dalam prosesnya wajahnya kena dengkul alias lutut pemain Korea Selatan yang saat itu berusaha melompat untuk menghindari tackle. Habil sempat kesakitan, tapi tak lama kemudian bisa melanjutkan pertandingan. Pada menit ke-49, Korea Selatan U17 melancarkan serangan dari sisi kanan. Saat akan masuk ke area kotak penalti, Iqbal Gwijangge coba menutup ruang agar lawan tak masuk ke area terlarang. Namun lawan cukup cerdik. Ia mengecok Iqbal dan sukses masuk ke kotak penalti dengan pergerakan yang tipis di biline. Iqbal saat itu tertinggal dalam adu lari dengan pemain lawan. Namun dengan luar biasa dan penuh perhitungan, ia melemparkan dirinya dan melakukan tackle untuk merebut bola. Usahanya sukses dan ia berhasil mengambil bola dengan bersih. Gerakan ini mengingatkan kita atas gerakan yang dulu pernah dilakukan legenda AC Milan dan legenda Italia, Paolo Maldini.